majikan kamu sudah nggak mau kamu lagi, dia sudah nggak butuh kamu lagi. Nah, namanya juga kan dia interminate saya, kah? Terus? Terus itu tadi pagi dia WA saya, agennya WA saya, majikan nggak mau notice kamu, tapi majikan yang notice kamu gitu. Maksudnya gimana, nggak paham aku? Majikan yang notice saya. Ya nggak apa-apa Terus loh, ini gimana? notice 1 bulan ke depan baru keluar kan? Iya, Ya udah nggak apa-apa kan, iya, nggak ada Miss. masalah, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak apa. Semalam dia bilang interminate saya, sekarang bilangnya notice saya. Gimana, saya bingung lah. Ya Miss mungkin Yuni. karena majikan kan nggak tahu nih tentang peraturan. Jadi Iya. agenmu menjelaskan sama mereka kalau majikan interminate kamu secara langsung, maka majikan harus mengganti kamu uang. Nah, mungkin karena majikanmu tidak mau mengganti uang, makanya dia mengganti notis, yaitu 1 bulan ke depan bekerja dan 1 bulan ke depan kamu pergi. Paham nggak? Paham, Miss. Paham. Soalnya ya di situ peraturannya banyak, Miss. HP semua dicek satu persatu. Terus ini dia bilang apa, ini dia bilang apa. Terus nomor WA saya, nomor WA teman saya dihapus sama majikan saya. Itu sebenarnya terlalu lancang kalau sampai majikan menghapus nomormu. Tapi kamu dikerja di situ sudah berapa lama nih? Baru 1 bulan, Miss. Kamu atau bukan? Bukan. Lah, Saya dulu di interminate 7 bulan, terus dia ngambil saya. Nah, terus saya sudah bilang saya bahasa Kantonis separoh, bahasa Inggris saya separoh, tapi dia nggak mau. Dia maunya seperti saya sudah puluhan tahun gitu. Dia maunya bahasanya. Saya dari awal, dari job pertama saya ngambil kan saya sudah bilang, dia katanya oke. Terus saya sudah sampai di rumah majikan, dia katanya saya maunya kamu bahasa harus benar-benar bisa. Dia tekan saya, Miss. ya kalau kamu nggak mampu dan majikan interminate kamu, ya udah kan itu sudah bagus toh. Nggak ada masalah. Yang penting dia memenuhi hak dan kewajibannya gitu aja. Dan kalau kamu sudah nggak kuat, kalau kamu sendiri yang keluar, berarti kamu yang bayar majikan. Karena sekarang majikan nyuruh kamu bekerja 1 bulan ke depan baru keluar. Iya, iya, Miss. Makasih ya, Miss. Iya saya. Iya saya. Oleh, thank you, bye-bye. Oke, karena seperti yang saya katakan bahwa tidak semua majikan itu tahu peraturan ya teman-teman. Jadi kita harus menjelaskan juga dengan majikan. Ini bukan anak buah saya. Kenapa sih saya selalu bilang, agenmu siapa Mbak? Kalau agennya Koko Thomas, Miss Yuni berubah jadi agak slow. Yo enggak, kan saya nggak boleh juga maki-maki orang. Kadang-kadang yo kebablas nih cangkemku yo kebablas. Tapi maksud saya adalah seperti ini loh. Cari agenmu dulu. Lah ternyata Koko Thomas agenmu. Ya jelas aku harus konfirmasi sama Koko Thomas. Bener nggak? Tapi kalau kamu bukan anak buahnya Koko Thomas, otomatis kan saya nggak bisa mencari informasi lagi nih. Kalau Koko Thomas kan pasti saya tanyain, kenapa di interminate? Oh, dituduh mencuri apa-apa. Oke. Makanya saya mencari informasi. Yura iso no ngegas, wong aku rong teruh informasi nih. Nah, kebanyakan dari kalian adalah agent sudah menjelaskan tapi tidak bisa mengena dengan apa yang kalian cerna. Saya tidak menyalahkan agentnya atau menyalahkan kalian ya, karena memang latar belakang kita berbeda, background kita berbeda, juga daya paham kita juga beda-beda. Karena itu saya lebih menekankan bahwa dengan gaya saya, style saya yang ablak-ablak, dengan apa adanya, kalian ternyata lebih mudah memahami. Padahal di agent itu sebenarnya ada tata krama dan cara sendiri ya, Mbak. Nggak boleh ngamuk lah, kalian bengok-bengok kayak Miss Yuni ini nggak bagus ini. Seperti Miss Yuni ini sebenarnya nggak bagus. Karena yang bagus adalah lemah lembut, memahami kalian. Tapi kadang ada orang yang tidak bisa memahami dengan kelemah lembutan. Nah, itu ada. Jadi ada yang maunya itu main kasar, bukan main kasar diizinkan ya. Tapi intinya adalah tidak bisa dengan gaya yang sangat lembut. Karena itu saya selalu tekankan buat teman-teman, nggak ada yang salah dengan bahasa kita. Tinggal pencernaannya pada diri kita sendiri, sebenarnya kita paham nggak sih dengan apa yang orang lain maksudkan.
Jadi lebih ke diri kita ya. Kalau kalian memang tidak mudah untuk memahami, carilah agent yang bisa memahamimu. Yura muda mis waktunya mepet, nyatanya hari di tempat Koko enggak cocok ya, namanya hidup itu jodoh-jodohan. Dan di tempatnya Koko ini, kalau dibandingkan dengan Hong Kong, Koko ini cuma 0,001% aja kok. Di Hong Kong ini ada 150.000 pekerja migran. Jadi yang daftar di Koko cuma berapa sih? Paling banyak ya 10. Enggak lebih dari itu, benar nggak? Karena itu saya selalu mengatakan sama Koko Thomas, coba lakukan yang terbaik, spend time, buang sedikit waktu untuk menjelaskan sama majikan, biar majikan itu paham bahwa kalian itu tidak paham aturan. Jangan mentang-mentang kalian orang Hong Kong dan kalian tahu aturan, enggak ya Mbak ya, sebenarnya tidak seperti itu konteksnya. Jadi tidak semua majikan Hong Kong itu paham peraturan. Karena itu jangankan orang luar ya, keluarga saya sendiri itu ngomong katanya, lah pembantumu enak, cuman kayak gini aja. Terus ketambahan lagi salah satu keluarga yang sakit, terus aku bilang, ini dalam kontrak nggak ada loh, dia cuma jaga 1 orang aja, kenapa harus ditambah 2 orang? Dan mereka bilang, weh, Ocheng, koi ingka gajiku, okean lah, moholang tak ciku ya koyan mah. Dan saya bilang, wah, ojo kuyong kungsi, aku bekerja di agensi lah. Dan kamu sebagai keluargaku tak jelasin kamu nggak mau. Jangan salahkan saya jika kalian dapat laporan dari pembantu. Jadi keluarga saya sendiri aja nggak paham. Begitu juga dengan orang-orang di luar sana, Mbak. Jadi jangan kalian berpikir bahwa orang-orang di luar sana itu paham tentang peraturan. Tentang libur juga, bahwa kalian tidak boleh bekerja. Itu banyak majikan yang nggak paham. Kalau saya sendiri menjelaskan pada pembantu saya, pada mbak saya, nggak boleh bekerja. Tapi dia pingin tetap bekerja, ya itu urusan dia. Yang penting kayak give and take, dia sebelum keluar dari rumah nyapu dulu atau ngepel dulu, terus balik masih buang sampah, masih cuci piring. Kayak appreciate sama dia. Dan kadang-kadang saat dia nggak ada kerjaan, saya bilang, Mbak, kamu boleh tidur deh, kamu boleh istirahat. Ya give and take, Mbak, karena saya merasa bahwa Sina kayak itu heyan ya. Ote pongketo ma pongketo, hoi coketo ma coketo. Benar nggak sih? Jadi saya tidak memforsir dia untuk bekerja di luar kendalinya dia, enggak. Karena dia sendiri melakukan sesuatu yang saya tidak minta. Dia melakukan dengan ikhlas, otomatis saya juga memberikan dengan ikhlas. Nah, inilah yang dikatakan give and take, memberi dan menerima. Saat Natalan kemarin karena keluarga ada acara dan saya sendiri nggak ada di Hong Kong, saya minta sama mbak saya, boleh nggak jangan libur? Dia nggak libur, Mbak. Jadi saya sangat appreciate sekali dengan mbak saya ini. Mbak saya ini benar-benar apa ya? Tahu menempatkan diri sendiri. Saya bukan ingin memuji mbak saya ini. Apakah mbak saya ini nggak pernah melakukan kesalahan? Pernah. Saya juga pernah marah sama dia. Tapi dia bisa merubah lebih cepat. Kadang-kadang kita salah tapi kita tidak tahu karena kita tidak dimarahin sama majikan-majikan mau soai. Tahu-tahu di interminute. Nah, ini sering terjadi. Saya kira nggak ada masalah, saya kira nggak ada apa-apa, tapi ternyata kenapa majikan nginterminate saya. Jadi kesalahan itu tidak kita sadari kita lakukan. Jadi ini menurut pendapat saya. Jadi buat teman-teman, jika kalian punya pengalaman yang tiba-tiba diinterminate oleh majikan karena kalian melakukan sesuatu yang menurut kalian benar tapi tidak benar menurut majikan. Nih, siapa yang pernah punya pengalaman kayak sampai bangun dibangunin atau masak itu masih diajarin atau nentang majikan maunya seperti ini jadinya seperti itu, atau kepo dengan keluarga majikan dan berakhir di intermin? Ada nggak cerita-cerita seperti ini atau cuman saya saja yang punya cerita? Saya tunggu di kolom komentar kalian semua, dan kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.